Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Eun Seol berpartisipasi untuk ikut turnamen seni bela diri, dan dia mau bertarung melawan Young Jiwi. Kalau kalian penasaran apakah Eun Seol bisa mengalahkan Young Jiwi, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan orang-orang yang sedang membicarakan tentang Young Jiwi. Kalau Young Jiwi adalah master kemaslahatan yang hanya pernah didengar dari rumor. Di sisi Eun Seol, dia juga pernah mendengar nama Young Jiwi, dan dia tidak menyangka kalau akan berhadapan dengannya secepat itu. Ada banyak rumor yang saling bertentangan mengenai penampilannya sehingga Eun Seol tidak mengenalnya. Di sana Young Jiwi berkata, orang yang makan bersamamu berasal dari master demi kemaslahatan dari Sekte Diancang. Di sana Eun Seol berkata, aku tahu kamu berasal dari Sekte Diancang, pedang yang tipis dan pendek, itu senjata yang umumnya digunakan Sekte Diancang. Young Jiwi berkata, sepertinya kamu tahu banyak soal Sekte Diancang, jadi aku anggap kamu juga tahu banyak tentangku. Di sana Eun Seol bergumam, Young Jiwi, master demi kemaslahatan dari Sekte Diancang. Dia menjadi murid Sekte Diancang di usia 14 tahun, dan 3 tahun berikutnya berpartisipasi dalam kompetisi master demi kemaslahatan, dan setelah setahun, dia meninggalkan Murim untuk berkelana di Jianghu. Salah satu penerus bersama Sekte Ortodok dan target bangsawan 10 Demon Master. Aku penasaran seberapa hebat dirinya. Di sana Young Jiwi berkata, jangan salah paham, alasanku bergabung dalam kompetisi ini adalah untuk melindungimu. Aku sudah mengonfirmasi gaya pedang cepatmu memang hebat, tapi seperti yang kamu ketahui, sulit bertahan hidup dengan itu dalam turnamen seni bela diri ini. Mundurlah dari kompetisi dan kembalilah, seni berpedang sepertimu diperlukan di Murim. Akan sia-sia jika kehilangan dirimu dengan sembrono dalam kompetisi seperti ini. Eun Seol berkata, aku kira kamu ingin mengatakan apa, tapi aku menolaknya. Di sana Young Jiwi dia langsung melesat mau menyerang Eun Seol. Dengan tiba-tiba Young Jiwi sudah berada di belakang Eun Seol, dan sudah menghunuskan pedangnya di leher Eun Seol. Lalu Young Jiwi berkata, akan aku tunjukkan perbedaan dalam kemampuan kita, dan membuatmu menyerah dengan sendirinya. Di sana Eun Seol dengan tiba-tiba langsung menebas Young Jiwi. Akan tetapi di sana Young Jiwi masih bisa menghindarinya. Lalu Young Jiwi berkata, sepertinya kamu tidak berniat mundur dengan mudah. Lalu di sana Young Jiwi langsung menebaskan sebuah serangan ke arah Eun Seol. Tapi di sana Eun Seol berhasil menghindarinya. Eun Seol bergumam, apakah ini seni pedang pancaran matahari yang digunakan Mawon? Itu teknik yang dapat dilancarkan dengan bebas tidak peduli jaraknya? Di sana Young Jiwi terus-menerus menyerang Eun Seol, tapi di sana Eun Seol berhasil menghindari semua serangan tersebut. Lalu Eun Seol bergumam, menjaga jarak tidak akan menguntungkanku. Aku perlu bergerak sedekat mungkin. Lalu di sana Young Jiwi bergumam, dia berhasil mengelak teknik pedang terbaik Ultimate Martial Arts Diancang semudah itu bukan hanya insting atau teknik. Itu adalah gerakan dari seseorang yang telah memahami teknik pedang beserta jalurnya. Lalu Young Jiwi bertanya, apa kamu pernah bertarung dengan Martial Master yang menggunakan teknik pedang pancaran matahari? Eun Seol berkata, aku pernah menghadapinya, tapi dia tidak menggunakan pedang, dia menggunakan sebuah senjata khusus, tapi variasinya lebih rumit darimu. Di sana Young Jiwi merasa kalau dirinya terlalu meremehkan Eun Seol. Lalu di sana Young Jiwi sudah bersiap mau menghadapi Eun Seol dengan serius dan dengan kekuatan penuhnya. Di sana Young Jiwi langsung melesat menyerang. Di sana Eun Seol bergumam, setiap serangannya tajam, hanya mengincar organ vitalku. Aku tidak akan bisa mengelak tanpa teknik. Di sana Eun Seol langsung mundur beberapa langkah untuk menghindari serangannya Young Jiwi. Tapi di sana Young Jiwi masih terus mengejar Eun Seol. Lalu di sana Eun Seol pun bersiap untuk menghadapi serangan milik Young Jiwi. Dan di sana Eun Seol langsung menghalau semua serangan yang mengarah pada dirinya. Di sana semua orang terkejut, dan bersorak atas pertarungan yang ditunjukkan Eun Seol dan Young Jiwi. Salah satu orang di sana berkata, apakah itu teknik 7 pedang pemutus? Aku dengar itu seni berpedang yang mengonversi martial arts Sekte Ortodok menjadi wujud praktis untuk menuangkan serangan mematikan. Salah satu gerakan saja, dia akan terbunuh dalam sekejap. Di sana Eun Seol terus dipojokkan oleh Young Jiwi.
Eunseol bergumam, teknik pedang ini sama seperti saat aku pertama kali belajar teknik pedang. Ini mirip dengan teknik pedang yang aku gunakan saat memasukkan nafsu darah ke dalam bentuk 13 hujan api. Saat itu, aku tidak mampu mengendalikan nafsu darah yang meluap. Aku menggunakan setiap teknik pedang yang aku tunjukkan sebagai serangan mematikan. Mereka yang dikendalikan keinginan membunuh hanya melihat kematian lawan. Karena itu, mereka lengah terhadap serangan yang diarahkan pada diri mereka sendiri. Lalu di sana Eunseol menyiapkan sebuah teknik pedang pamungkas. Di sana Yung Jiwi pun terkejut setelah melihat Eunseol yang sudah bersiap mau menyerang balik dengan tekniknya. Yung Jiwi bergumam, rupanya dia tidak hanya menguasai serangan pedang cepat, tapi aku melihat celah untuk menyerang. Sepertinya pengalaman bertarungnya tidak begitu banyak. Lalu di sana Yung Jiwi langsung melesat mau menyerang celah yang telah terbuka. Akan tetapi, serangan Yung Jiwi berhasil ditahan oleh Eunseol. Di sana Yung Jiwi pun terkejut setelah serangannya masih berhasil dihalau. Lalu Eunseol langsung menyerang balik Yung Jiwi dengan sebuah tebasan. Di sana Yung Jiwi pun terkena oleh serangan dari Eunseol, sampai membuatnya terlempar cukup jauh. Di sana Yung Jiwi masih terkejut, karena serangan Eunseol berhasil mengenai dirinya. Dia tidak percaya kalau Eunseol bisa melakukan hal tersebut. Di sana Yung Jiwi bergumam, dia dengan sengaja memberikan celah, tapi dalam sekejap kemudian menggunakan serangan pedangku sendiri untuk melawan diriku sebagai serangan balasan. Dia bahkan menggunakan teknik pedang berat pada bentuk itu untuk menghembuskanku. Kombinasi antara sikap ekstrim pedang dan seni pedang berat, bersama dengan kecepatan pedang dan gerakan kaki yang telah dia tunjukkan selama ini. Aku tidak bisa memikirkan satupun cara untuk mengalahkan kemampuan bela dirinya. Aku belum pernah menghadapi lawan seperti ini sebelumnya. Di sana Eunseol bertanya, apakah kamu menyerah? Di sana Yung Jiwi bergumam, aku tidak akan menyerah. Aku adalah seorang guru hebat. Aliansi Murim sendiri mengakuiku sebagai seorang jenius. Lalu di sana Yung Jiwi kembali menyerang Eunseol. Di sana Eunseol hanya berdiri dengan tenang melihat serangan Yung Jiwi. Setelah Yung Jiwi sudah mulai mendekat, di sana Eunseol langsung menebaskan pedangnya ke arah Yung Jiwi. Serangan Eunseol berhasil mematahkan pedang milik Yung Jiwi. Setelah itu, pedang Eunseol pun sudah berada tepat di depan wajah Yung Jiwi. Lalu di sana Yung Jiwi pun menyerah. Di sana Eunseol bergumam, aku sangat berharap karena dia adalah seorang guru yang hebat, tapi kemampuannya lebih mengecewakan dari yang diharapkan. Lagi pula aku tidak bisa menilai semua guru hebat hanya berdasarkan dia saja. Lalu di sana Yung Jiwi berkata, sungguh disayangkan, andai saja aku memulai latihan bela diri sejak dini seperti para maestro hebat lainnya. Di sana Eunseol berkata, kamu hanya alasan, bagi seorang ahli sejati. Hal-hal seperti nama, status, atau kapan kamu memulai karir tidak berarti apapun. Satu-satunya hal yang penting adalah melampaui diri sendiri untuk menjadi lebih kuat. Kembalilah ke Gunung Jomchang, luangkan sekitar 3 tahun untuk melatih pedang dan energi internalmu di sana, dan baru setelah itu, pertimbangkan untuk kembali masuk ke dalam Murim. Di sana Yung Jiwi bergumam, ini memalukan. Tapi dia benar, selama ini aku mabuk dengan gelar sebagai guru besar, dan mengabaikan pelatihan yang sebenarnya. Di sana Mancian memberitahu pada semua orang kalau yang memenangkan pertarungan tersebut adalah Eunseol. Lalu dia berkata, jika tidak ada lagi penantang untuk Tuan Eunseol, kami akan menganggapnya telah lulus tahap awal. Di sana orang-orang membicarakan Yung Jiwi, karena mereka tidak menyangka, kalau maestro besar yang seharusnya menjadi matahari terbit Murim, dan yang akan memimpin fraksi ortodok bisa kalah dari seorang pemuda yang tidak dikenal. Setelah itu, kita beralih di sebuah ruangan. Di sana ada seseorang yang berkata, Tuan muda Eunseol telah lulus babak penyisihan. Seberapapun dia telah menguasai serangan pedang berat dan posisi ekstremitas pedang, untuk mengalahkan Yung Jiwi, yang menguasai seni pedang penembak matahari dan seni pedang pemisah, dalam satu kali serangan. Lebih jauh lagi, dilihat dari gaya gerakannya, dia telah menguasai teknik bela diri dengan memisahkan mereka secara individual. Itu berarti dia memiliki metode pembinaan inti yang terpisah. Sebaiknya aku tetap mengawasinya dengan seksama untuk saat ini. Rencananya akan terungkap selama turnamen berlangsung.
Setelah itu, kita beralih di tempat lain, lalu kita dilihatkan dengan Eun Seol. Di sana dia lagi berpikir. Aku tidak menyangka orang pertama yang akan aku lawan di sini adalah seorang ahli hebat. Waktunya terlalu tepat untuk sebuah kebetulan, apakah pergerakanku telah bocor? Tapi itu tidak mungkin, aku menggunakan wajah yang berbeda saat berada dalam pasukan pembunuh, dan aku langsung ke sini setelah latihan, jadi tidak ada cukup waktu untuk kabar ini menyebar. Lagi pula, pemimpin regu awan angin terus-menerus memberikan informasi palsu tentang aku. Seandainya kelompok ortodok mengetahui tentangku sebelumnya, mereka pasti akan melancarkan serangan mendadak seperti yang mereka lakukan terakhir kali. Ini kebetulan yang aneh. Tapi aku harus menerimanya sebagai sebuah kenyataan. Lawanku berikutnya adalah Yomhwa, pahlawan pengembara. Dia memegang gelar pahlawan terhebat di antara para pengembara, dan karena perbuatannya yang benar, dia diperlakukan setara dengan para pahlawan terkenal dari sekte ortodok. Banyak orang membicarakannya, jadi aku bisa mengumpulkan banyak informasi. Dia lawan yang tidak mudah. Setelah itu, di sana Eun Seol berkata, apakah bisnismu? Ternyata, di sana ada seseorang yang sedang mengawasi Eun Seol, dan di sana Eun Seol menyadarinya. Orang di sana berkata, seperti yang diharapkan, indramu cukup tajam, aku kira aku berhasil menyelinap tanpa terdeteksi. Setelah itu, dengan tiba-tiba Eun Seol sudah menodongkan pedangnya ke leher orang yang ada di sana. Lalu Eun Seol bertanya, apakah kamu yoga sumbu surgawi? Ketika kamu mencoba memasuki melalui jendela, aku melihat otot dan tulangmu bergerak untuk menyesuaikan diri dengan celah sempit itu. Di sana Eun Seol mengancam orang tersebut, kalau dia menjawab pertanyaan dengan sembarangan dia akan dibunuh. Orang di sana berkata, bagaimana mungkin seseorang dengan kedudukan sepertiku bisa mempelajari teknik eksotis seperti yoga? Ini hanya seni mengurangi otot dan menyusutkan tulang. Di sana Eun Seol bergumam, ini mirip dengan yoga, tetapi dengan tingkat yang jauh lebih rendah. Sebuah seni bela diri yang untuk sementara mengontraksi otot dan melipat tulang untuk mengecilkan tubuh. Lalu Eun Seol bertanya, sebutkan nama dan afiliasimu. Orang di sana berkata, aku Macan Tutul Hitam, seorang pengembara milik Dongpyo seorang. Eun Seol berkata, itu bukan nama aslimu. Orang di sana berkata, sebagian besar pengembara di sini menyembunyikan masa lalu mereka dan menggunakan nama samaran, jadi mohon dipahami bahwa aku tidak dapat mengungkapkan nama asliku. Lalu Eun Seol bertanya, lalu mengapa kamu datang menemuiku? Orang di sana berkata, ada satu permintaan yang ingin aku minta darimu. Pada hari pertama final turnamen besok, tolong bunuh lawanmu yang bernama Yomhwa. Di sana Eun Seol mendapatkan permintaan untuk membunuh Yomhwa di pertandingan yang berikutnya. Apakah Eun Seol akan menerima permintaan tersebut? Kalau kalian penasaran apakah Eun Seol akan menerima tawaran tersebut, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.